Perintah Kaisar Naga. Bab 301 sampai dengan 310. Audiobook Novel Silat. Episode 31. Oke. Jansen mengangguk. Tetapi ketika Jansen sedang mengemudikan mobil untuk mencari bengkel, dia menemukan Mercedes-Benz merah mengikuti mereka sepanjang waktu. Tuan Chen, ada situasi. Jansen melirik kaca spion dan berkata. Dev melirik ke belakang ke dalam mobil, lalu buru-buru menoleh ke belakang, berkendara ke tempat terpencil. Ada terlalu banyak orang di jalan di sini. Jansen tiba-tiba berbalik arah dan melaju menuju pinggiran Yuncheng, dan merah mobil Mercedes-Benz juga buru-buru berbalik untuk menindaklanjuti. Melihat mobil lain mengikuti mereka, wajah Yuki menjadi sedikit jelek, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dev merangkul bahu Yuki dan menghibur dengan lembut, "Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa." Segera mobil melaju ke tempat yang relatif jauh, Jansen menghentikan mobil, dan Mercedes-Benz merah juga panik. Rem mengikuti dan berhenti di belakang. Dev dan yang lainnya keluar dari mobil, karena Yuki takut, Dev meletakkan tangannya di bahu Yuki dan memeluknya. Pada saat ini, seorang gadis turun dari kursi pengemudi Mercedes merah, gadis itu berambut pendek, fitur wajah yang indah, dan wajah bulat yang terlihat seperti boneka. Setelah gadis itu turun dari mobil, Dev dan Jansen terkejut, gadis seperti itu tidak terlihat seperti pembunuh bagaimanapun juga. Gadis itu memegang kunci pas di tangannya dan menatap Dev dan Jansen dengan ngeri di matanya. "Siapa kamu? Lepaskan sepupuku, aku sudah memanggil polisi." Gadis itu menunjuk ke arah Dev dengan kunci pas, tetapi tangannya gemetar hebat. Dev dan Jansen terkejut sesaat, dan mereka semua tanpa sadar menatap Yuki pada saat ini. Mata Yuki penuh dengan air mata, dan dia sangat bersemangat hingga tidak bisa berkata-kata. "Yuri, kamu sudah tumbuh sangat tinggi, aku bahkan tidak mengenalimu." Seperti yang dikatakan Yuki, dia berlari ke arah gadis itu dan memeluknya. Pada saat ini, gadis itu tercengang, dia memandang Dev, lalu ke Yuki, dia sedikit tercengang. "Kakak Yuki, kamu diculik oleh dua penjahat ini, bukan?" tanya gadis itu. "Penculikan?" Yuki terkejut, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Penculikan macam apa? Keduanya adalah temanku, izinkan aku memperkenalkanmu." Yuki membawa gadis itu ke Dev. "Ini sepupuku Yuri. Salah satu dari keduanya disebut Dev, dan yang lainnya disebut Jansen." "Halo." Dev mengulurkan tangannya dengan murah hati. Wajah Yuri memerah, wajahnya penuh rasa malu, dan dia berjabat tangan dengan Dev. "Maafkan aku, kupikir kalian orang jahat." Ternyata Yuri kebetulan melihat Dev dan yang lainnya saat mengemudi, dan dia melihat Yuki di dalam mobil. Ekspresi Yuki tidak terlalu bagus saat Dev merangkul bahunya. Selain itu, bagian belakang mobil Dev hancur, jadi Yuri mengira Yuki telah diculik. Jadi sambil menelepon polisi, dia menyetir dan mengikuti. Ternyata itu semua salah paham. "Tidak apa-apa sekarang, kesalahpahaman telah diselesaikan, kami pikir kamu adalah orang jahat barusan, dan itu membuatku takut setengah mati." Yuki berkata dengan gembira. "Kakak Yuki, apa yang terjadi dengan mobilmu? Apa yang kamu lakukan di Yuncheng?" tanya Yuri dengan ekspresi bingung. "Kami datang ke sini untuk membeli beberapa bahan obat. Adapun mobilnya, ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu perlahan." Yuki tidak ingin terlalu banyak mengikuti Yuri, dan tidak menginginkannya untuk tahu terlalu banyak. Lagi pula, dia tahu banyak, tidak bagus. "Kalau begitu masuk ke mobilku. Kakakku sedang menungguku untuk makan bersama. Jika dia tahu kamu ada di sini, dia akan sangat senang." Yuri tidak bertanya lagi, dan menarik Yuki ke dalam mobilnya. Dev melihatnya dan berkata kepada Jansen, "Pergi dan perbaiki mobilnya, kami akan menelepon ketika waktunya tiba." Jansen mengangguk dan mengemudikan mobilnya, dan Dev juga masuk ke mobil Yuri dan duduk di belakang kursi. Yuri dan Yuki tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, dan keduanya mengobrol tanpa henti. "Kakak Yuki, pacarmu dari grup mana?" tanya Yuri. "Dia bukan pacarku." Yuki menggelengkan kepalanya. "Tarik ke bawah,
Aku sudah melihat semuanya, dia bukan pacarmu, maukah kamu duduk bersamanya dan membiarkan dia memelukmu? Apakah kamu melarikan diri tanpa memberitahu paman? Yuri tersenyum main-main pada Yuki. Tidak, ayahku tahu kita datang ke Yuncheng. Yuki buru-buru menjelaskan. Kalau tidak, Yuri mungkin memperlakukan Yuki sebagai kawin lari, dan dia akan memanggil Huansu saat itu. Bocah tampan, kamu dari kelompok mana? Kamu bisa membuat kakakku Yuki yang mewah menyukaimu. Sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan. Yuri tidak lagi takut saat ini, dan bertanya pada Dev dengan ekspresi main-main. Dev tersenyum ringan, saya bukan anak laki-laki dari kelompok manapun. Sekarang saya adalah seorang tunawisma. Saya dibesarkan oleh sepupu Anda. Dia membeli pakaian saya. Setelan yang dikenakan Dev sekarang memang dibeli oleh Yuki. Mokondo? Yuri terkejut, dan kata-kata, Mokondo, keluar. Yuri, jangan bicara omong kosong. Yuki melirik Yuri dengan tergesa-gesa, lalu menatap Dev dengan nada meminta maaf. Dev, sepupuku memiliki kepribadian ini, jangan khawatir tentang itu. Dev tersenyum tipis, kepribadian ini cukup bagus, aku sangat menyukainya. Percuma menyukaiku, aku adik iparmu. Yuri berkata main-main. Dev tersenyum tak berdaya. Meskipun Yuri ini mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, dia pemarah tapi memiliki hati yang baik. Dia agak mirip dengan Yuki dalam hal ini. Yuri dengan cepat pergi ke restoran barat, memarkir mobil, dan masuk bersama Dev dan Yuki. Di atas meja dekat sudut, seorang wanita dengan ombak besar, kacamata hitam tergantung di dadanya, sedang berkonsentrasi pada ponselnya. Dia memiliki pesona wanita profesional. Kakak, lihat siapa yang datang. Yuri berjalan ke arah wanita itu dan berkata dengan penuh semangat. Ketika wanita itu mengangkat kepalanya, dia sedikit terkejut, sementara Yuki buru-buru berteriak, Saudari Yumi, apakah kamu masih mengenaliku? Yuki, kenapa kamu datang ke Yuncheng? Duduklah dengan cepat. Yumi buru-buru berdiri, dia bertanya dengan gembira. Temanku dan aku datang ke Yuncheng untuk membeli beberapa bahan obat. Yuki berkata, dan duduk di samping Yumi. Saat itulah Yumi menemukan Dev, menatapnya dari atas ke bawah, sedikit mengangguk, mengulurkan tangannya. Namaku Dev, teman Yuki. Namaku Yumi, sepupu Yuki. Setelah duduk, Yumi menatap Yuki dengan sedikit senyum, dan bertanya dengan suara rendah. Yuki, anak dari keluarga mana ini? Dia terlihat sangat energik, lumayan. Aku akan memberitahumu. Yuri mengulurkan tangan kepada Yumi, lalu membisikkan beberapa kata ke telinganya, tetapi dia tidak tahu apa yang dia katakan. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Yuri, tetapi wajah Yumi menjadi semakin jelek, dan cara dia memandang Dev juga berubah. Yuki, kamu harus berhati-hati saat mencari pacar. Dengan kondisimu saat ini, aku yakin banyak orang akan mengejarmu. Kamu masih muda, jadi buka matamu, jangan tertipu oleh beberapa orang, dan menikahlah nanti. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Yumi memandang Yuki dan berkata, tapi jelas Dev yang mendengarnya. Saudari Yumi, kamu salah paham, sebenarnya. Tidak perlu dijelaskan, aku mengerti segalanya, dan aku berasal dari usiamu. Sebelum Yuki selesai berbicara, Yumi menyela kata-kata Yuki, lalu menatap Dev dan berkata, apa salahnya memiliki tangan dan kaki? Nasi lembut yang enak. Melihat Yumi tiba-tiba mengincarnya, Dev tampak tak berdaya, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yumi, siapa yang makan nasi lembek? Apakah masih ada laki-laki yang makan nasi lembek di masyarakat ini? Pada saat ini, seorang anak laki-laki tampan dengan tinggi 1,8 meter datang. Kakak Ted, kenapa kamu di sini? Setiap kali kamu makan, kamu terlambat. Kata Yuri sambil tersenyum saat melihat anak laki-laki ini. Aku baru saja berbicara tentang beberapa bisnis, jadi aku tertunda. Itu masih aturan lama. Aku terlambat. Aku akan membayar tagihannya hari ini. Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau. Bocah itu tersenyum, lalu melihat ke Yuki. Ini sepupuku Yuki, dan ini pacar sepupuku Dev. Yuri mengikuti bocah itu dan memperkenalkannya. Namaku Ted He,
Pacar Yumi. Ted He mengulurkan tangannya, dan Yuki serta Dev berjabat tangan dengan sopan. Aku terlambat. Aku akan membayar tagihannya hari ini. Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau. Yuri menyerahkan kursinya dan meminta Ted untuk duduk bersama Yumi. Apa yang baru saja kamu bicarakan? Kamu berbicara tentang makan nasi lunak. Setelah duduk, Ted bertanya kepada Yumi. Itu hanya ucapan biasa. Sepupu saya, putri orang terkaya di Hongcheng, sebenarnya menemukan seorang pria yang menganggur, tidak punya pekerjaan sama sekali, dan membutuhkan sepupu saya untuk membeli pakaian. Bukankah menurutmu ini makanan lunak? Yumi menghela nafas dan berkata, ada perasaan membenci besi tapi bukan baja. Kulit Dev sedikit berubah, meskipun Yumi melakukannya untuk kebaikan Yuki, Dev juga menjadi sedikit marah ketika dia mengatakan itu tentang dia lagi dan lagi. Ted juga melihat bahwa wajah Dev salah, jadi dia berkata kepada Yumi, kamu tidak bisa mengatakan itu, ada begitu banyak keluarga yang serasi di dunia, menurutku saudara Dev ini luar biasa. Selama dia mampu dan mau melakukannya, dia tidak bisa menjaminnya. Kamu akan menyerahkan suatu hari nanti, jadi jangan memandang rendah siapapun. Setelah Ted selesai berbicara, dia mengangguk ke arah Dev dengan sedikit permintaan maaf, kakak Dev, jangan khawatir, saudara perempuan mereka terlalu lugas dan mudah menyakiti orang. Tidak, ini semua dari keluargaku, dan sepupuku juga melakukannya demi Yuki. Dev memiliki kesan yang baik tentang Ted, dan amarah di hatinya juga banyak mereda. Ayo pesan makan malam. Aku akan mentraktirmu hari ini. Jangan selamatkan aku. Kata Ted, memanggil pelayan, dan mulai memesan. Segera, sebuah meja penuh dengan hidangan, dan beberapa orang mengobrol sambil makan. Selama percakapan, Dev menyadari bahwa Ted ini santai, tetapi identitasnya tidak sederhana. Dia adalah putra dari Ren Hetang terkenal di Yuncheng. Anda harus tahu bahwa Ren Hetang dapat menempati posisi 3 teratas di Yuncheng. Ada 18 apotek yang berspesialisasi dalam daur ulang dan penjualan bahan obat, dan mereka cukup berpengaruh di seluruh Yuncheng. Mendengarkan ceramah Ted, Dev merasa bahwa istilah generasi kedua yang kaya belum tentu merupakan istilah yang menghina, dan harus ditujukan kepada siapa. Kakak Dev, apakah kamu datang ke Yuncheng kali ini untuk mengunjungi kerabatmu atau sekadar jalan-jalan? Ted bertanya pada Dev. Keduanya bisa dianggap sebagai saudara ipar, jadi mereka harus lebih banyak berkomunikasi. Saya berencana datang untuk membeli sejumlah bahan obat. Dev berkata dengan jujur. Dengan wajah penuh pertanyaan. Nah, bahan obat apa yang kamu inginkan? Katakan saja Ren Hetang memiliki semua bahan obat yang kamu inginkan, dan semuanya memiliki jaminan kualitas. Dengan hubungan kita, aku akan memberimu harga terendah. Sebenarnya, jika kamu benar-benar ingin memulai bisnis ini, Anda juga dapat menghasilkan banyak dengan menjual kembali bahan obat. Ted salah memahami Dev dan berpikir bahwa Dev ingin menjadi pedagang bahan obat. Bukan itu yang saya maksud. Saya berencana membeli beberapa bahan obat untuk saya gunakan sendiri. Setidaknya ginseng berusia 100 tahun, Ganoderma lucidum berusia 100 tahun dan seterusnya. Jika bisa berumur 1000 tahun, itu akan hebat. Dev berkata dengan senyum tipis. Ted tertegun sejenak, sementara Yumi mencibir dan berkata, apakah kamu kehilangan akal? Tahukah kamu berapa banyak uang yang kamu bicarakan? Terutama Ganoderma ginseng berusia 1000 tahun. Harga setinggi langit, saya khawatir itu akan menjual Anda, dan Anda tidak akan mampu membelinya. Dev tidak berbicara, dan tidak perlu menjelaskan. Setelah tertegun beberapa saat, Ted berkata kepada Dev dengan sungguh-sungguh, saudara Dev, saya dapat memahami keinginan Anda untuk melakukan bisnis besar, tetapi hal-hal yang Anda katakan, bahkan di Yuncheng, adalah harta yang tak ternilai. Meskipun keluarga Su punya uang, mungkin tidak bisa melakukan hal-hal ini, jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya, Anda takut ditipu dan kehilangan kekayaan Anda. Dev mengikuti Ted untuk berterima kasih padanya. Melihat bahwa Dev tampaknya telah mengambil keputusan, Ted berhenti membujuknya, tetapi berkata, saudara Dev, Anda baru saja datang ke Yuncheng, istirahat dulu. Anda dapat pergi ke toko utama Ren Hetang untuk menemukan saya besok, dan aku akan menemanimu berkeliling,
kamu harus berkenalan dulu, dengan aku di sisimu, tidak ada yang akan membohongimu. Ginseng tua, apakah dia tahu bagaimana membedakan antara ginseng berusia 100 tahun? Yumi sekarang semakin menatap Dev. Oke, karena kamu sudah datang jauh-jauh, kami harus menemanimu. Ted berkata dengan sedikit senyum. Aku tidak bisa menemanimu, aku tidak punya waktu, aku harus pergi bekerja. Yumi mengerutkan kening, dan melihat Yuki berkata, Yuki, kamu perlu lebih banyak perhatian, tetapi jika seseorang memintamu untuk membayar, kamu bisa bayar untuk itu. Aku tahu sepupu. Yuki mengangguk. Setelah makan, beberapa orang berbasa-basi dan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu Dev dan Yuki pergi mencari tempat tinggal. Yumi ingin Yuki tinggal di rumahnya, tetapi mengingat Dev, Yuki menolak. Begitu dia keluar dari restoran, Yansen menyapanya, mobilnya sudah diperbaiki. Ini temanku Yansen Lin. Melihat Yansen mendekat, Dev memperkenalkan Ted. Halo, nama saya Ted. Ted berjabat tangan dengan Yansen. Saudara Dev, saya mendengar bahwa Hou Cheng memiliki seorang kaisar bawah tanah bernama Yansen Lin, yang dikenal sebagai Tuan Harimau. Dia sangat berkuasa di Hong Cheng dan memiliki ratusan orang di bawah komandonya. Nama saudara ini sama dengan Tuan Harimau. Ted sedikit terkejut. Ada begitu banyak nama yang sama, bisakah Tuan Harimau memberinya makanan ringan untuk dikendarai? Apa yang kamu pikirkan? Kata Yumi dengan ekspresi jijik. Ketika Yuki mendengar ini, dia segera membuka mulutnya dan ingin menjelaskan kepada sepupunya bahwa Yansen di depannya adalah Tuan Harimau yang mereka bicarakan. Hanya saja sebelum dia membuka mulutnya, Dev menghentikannya dengan matanya, lalu berkata sambil terkekeh, itu hanya nama yang sama, itu hanya nama yang sama. Dev tidak ingin terlalu banyak orang perhatikan keberadaan mereka jika identitas Yansen juga terungkap, maka banyak orang di Uncheng akan fokus pada mereka. Setelah restoran dipisahkan, Dev dan yang lainnya menemukan sebuah hotel dan langsung memesan 3 kamar, 1 untuk setiap orang. Dev ingin memesan 2 kamar, katanya untuk menghemat uang, tetapi Yuki tidak setuju. Perjalanannya melelahkan, dan ada orang-orang dari keluarga Wei mengejarnya, jadi saya cukup lelah. Jadi saya berbaring dan tertidur. Saat ini, di ibu kota provinsi keluarga Wei, Askara sedang berjalan dengan gelisah. Sudah lebih dari setengah hari, tetapi tidak ada berita sama sekali. Dia menelepon untuk menghubungi, tetapi dia tidak bisa menghubungi orang-orangnya. Wajah Askara menjadi semakin jelek, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada bawahannya, jika tidak, dia tidak akan dapat menghubunginya. Paman Fu. Teriak Askara. Tuan. Seorang lelaki tua bungkuk dan kurus masuk. Orang tua ini adalah pengurus rumah tangga tua keluarga Wei. Sejak generasi ayah Askara, Paman Fu telah menjadi pengurus rumah tangga keluarga Wei. Dia tinggal di rumah Wei untuk orang tua. Saat itu, keluarga Wei diburu oleh musuh, dan ratusan orang mengepung keluarga Wei. Puluhan anggota keluarga Wei dalam bahaya. Pada akhirnya, hanya mengandalkan Paman Fu, keluarga Wei memukul mundur musuh-musuh itu. Paman Fu telah menjadi keluarganya sendiri. Paman Fu, kamu membawa beberapa orang ke Yuncheng, dan kamu harus membawa orang yang telah melumpuhkan Tuan Muda. Jika kamu tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, bahkan jika itu adalah mayat, kamu harus mengembalikannya kepadaku. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, saya khawatir keluarga Jiang akan menjadi lebih buruk lagi. Lihatlah keluarga Wei saya. Askara sekarang ingin menyingkirkan Dev apapun yang terjadi, jika tidak, dia akan dimarahi oleh istrinya dan dipandang rendah oleh keluarga Jiang sepanjang hari, dan dia tidak berani berbicara balik. Tuan, jangan khawatir, aku pasti akan membawakanmu pria itu. Paman Fu mengangguk, lalu berbalik dan keluar. Keesokan paginya, Dev dan yang lainnya baru saja bangun dan sarapan di hotel saat Yuri menyetir ke sini. Saudari Yuki, kakak Ted takut kalian tidak mengenal satu sama lain, jadi dia memintaku untuk datang dan membawamu ke sana. Kata Yuri kepada Yuki. Oke, ayo pergi. Yuki mengangguk. Kakak Yuki, kamu tidak tidur dengan pacarmu di malam hari, kan?
Yuri berjalan ke arah Yuki dan berbisik. Omong kosong, kita masing-masing punya kamar. Yuki memelototi Yuri. Dengan Yuri memimpin, Dev dan yang lainnya segera tiba di toko utama Renhetang. Lokasi toko ini di pusat kota seluas lebih dari 1.000 meter persegi, yang menunjukkan bahwa kekuatan Renhetang tidak bisa diremehkan. Begitu dia memasuki pintu, pelayan di pintu toko dengan sopan berkata kepada Yuri, "Nona Gu, presiden kita dia memerintahkan agar setelah Anda datang, Anda dapat langsung pergi ke aula belakang untuk menemukannya." Mengerti? Yuri mengangguk dan melambaikan tangannya ke arah Yuki. "Saudari Yuki, ayo pergi ke aula belakang." Dev dan Yansen mengikuti kedua gadis itu. Sudah pagi, tapi sudah ada banyak pelanggan yang datang dan keluar. Ada yang memeriksa barang, dan ada yang menawar. Di pendopo Renhetang terdapat tidak kurang dari 1.000 macam bahan jamu yang masing-masing diletakkan di lemari pajangan, serta ditempel nama dan khasiat bahan jamu tersebut, cukup untuk melihat bahwa Renhetang sangat formal. Dev merasakannya secara diam-diam, dan menemukan bahwa bahan obat di dalamnya adalah semua hal biasa, dan dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura sama sekali, tetapi benar untuk memikirkannya, siapa yang akan meletakkan bahan obat berharga di aula seperti ini? Setelah melewati lobi dan koridor lain, Dev dan yang lainnya tiba di lobi di belakang. Di kedua sisi lobi ini terdapat gudang, yang ditumpuk dengan tas berisi bahan obat. "Kakak Dev, kamu di sini." Melihat Dev dan yang lainnya telah tiba, Ted buru-buru menyapa mereka dengan senyuman. "Kalian sedang duduk sekarang, aku punya tamu untuk dihibur. Saat keramah tamahan selesai, aku akan membawamu berkeliling." "Kakak jangan khawatir, kamu duluan." Dev tersenyum sedikit. Ted mengangguk, "Kemarilah, sajikan secangkir teh." Setelah mengirim seseorang untuk menyajikan teh kepada Dev dan yang lainnya, Ted pergi. Pada saat ini, seorang pria paruhbaya sedang duduk di meja 8 dewa di tengah lobi, dan Ted langsung duduk kebalikan dari pria paruhbaya itu. Keduanya sedang berbicara, dan ada kotak kayu yang sangat indah di atas meja 8 dewa, sepertinya mereka membuat kesepakatan. Dev duduk, menyeruput teh, dan melihat sekeliling dengan bosan. "Tuan ini adalah ginseng liar tua yang berumur lebih dari 100 tahun. Lihat kualitasnya, lihat kepalanya, dan kumisnya. Ini pasti ginseng liar kelas atas kelas 1. Saya akan bertanya Anda untuk 20 juta yuan, tidak banyak, jika Renhetang tidak menerimanya, saya bisa pergi ke Tong Rentang, mereka pasti akan menerima 20 juta. Pria paruhbaya itu tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata kepada Ted. Karena pria paruhbaya itu meninggikan suaranya, Dev mau tidak mau melihat ke sana. "Tuan Sao, kita masih bisa bicara. Ginseng liar ini memang bermutu tinggi, tetapi harga 20 juta yuan memang agak tinggi. Jika Anda menurunkan harganya sedikit, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda segera." Ted berkata dengan senyum di wajahnya. Berkata, 20 juta, bahkan tidak kurang dari 1 sen, karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan pergi. Pria paruhbaya itu berkata, langsung bangkit, mengambil kotak kayu itu, dan hendak pergi. "Tuan Sao, jangan khawatir, saya menginginkannya, Renhetang kami menginginkannya, bukan untuk hal lain, hanya untuk berteman dengan Anda." Ted buru-buru menghentikan pria paruhbaya itu, lalu mengambil keluar teleponnya. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda, dan jika saya memiliki ginseng bermutu tinggi ini dan membawanya ke Renhetang kami, saya pasti akan membayar Anda dengan harga tinggi. Hahaha, ini mudah untuk mengatakan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pria paruhbaya itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya, wajahnya menjadi pucat. Penuh kegembiraan. "Kakak tunggu sebentar." Tepat ketika Ted hendak mentransfer uang kepada pria paruhbaya itu, Dev tiba-tiba berjalan mendekat dan menghentikan Ted. "Kakak Dev, ada apa?" Ted bertanya dengan curiga. "Tuan, bisakah saya melihat ginseng liar ini?" Dev bertanya pada pria paruhbaya itu. Pria paruhbaya itu tidak berbicara, tetapi menatap Ted dengan ekspresi bertanya di wajahnya. "Oh, ini salah satu saudaraku."
Ted berkata dengan tergesa-gesa. Tuan. Dia baru saja melihat ginseng liar saya. Apakah ada pertanyaan? Pria parubaya itu menatap Dev dengan ekspresi waspada di wajahnya. Aku curiga ginseng liarmu itu palsu. Dev mencibir. Begitu kata-kata Dev keluar, pria parubaya itu melompat sambil berteriak seolah-olah ekornya diinjak. Apa yang kamu katakan? Beraninya kamu mengatakan ginseng liarku palsu? Kamu bahkan belum melihat itu. Katakan saja ginseng liar saya palsu. Lagi pula, Pak He sudah memeriksa barangnya, jadi bagaimana bisa palsu? Jangan marah, teman saya suka bercanda. Setelah menghibur pria parubaya itu, Ted sedikit mengernyit dan memandang Dev. Kakak Dev, saya telah mengalami ginseng liar ini, dan tidak ada masalah. Selain itu, Anda bahkan tidak melihatnya, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan itu palsu? Ginseng liar itu palsu, jika Anda tidak percaya, kita dapat membukanya untuk verifikasi. Jika Anda tidak berani membukanya, itu palsu. Dev berkata dengan dingin. Melihat pria parubaya itu, saya merasa sedikit takut ketika saya melihat pria parubaya. Buka jika kamu mengatakan itu terbuka, bagaimana jika itu benar? Pria parubaya itu berpura-pura berani dan menantang Dev, tetapi dia tidak berani menatap langsung ke mata Dev. Jika itu benar, aku bisa membayarmu 10 juta yuan. Dev tampak percaya diri. Saat ini, Yuki dan Yuri juga datang, mereka tidak menyangka Dev bertaruh dengan seseorang. Hanya Yansen yang masih duduk minum teh. Dengan sedikit cibiran di wajahnya, dia tahu bahwa pria parubaya di depannya akan mendapat masalah. Penampilan percaya diri Dev mengejutkan pria parubaya itu, dan kemudian dia memandang Ted. Tuan Sao, karena saudara Dev ingin melihatnya, biarkan dia melihatnya, sehingga dia bisa menyerah. Saya dapat menyebutkan harga pembeliannya kepada Anda. Ted tidak percaya bahwa ginseng liar itu palsu. Setelah itu semua, dia hati-hati saya telah melihatnya, tetapi Dev bersikeras untuk menontonnya, jadi biarkan dia melihatnya, sehingga dia bisa menyerah. Oke, karena Tuan He mengatakan itu, aku akan membiarkan dia melihatnya dan meyakinkannya. Pria parubaya itu mengertakkan gigi dan mengangguk. Perlahan, kotak kayu itu dibuka, dan ginseng liar tergeletak dengan tenang di dalamnya. Ginseng gunung sangat besar, kumis ginseng juga sangat panjang, ginseng utamanya lebih tebal dari 2 ibu jari. Lihat, ginseng yang begitu bagus jarang ada bahkan di Unceng. Pria parubaya itu memandang Dev dengan sinis. Sekarang kamu kalah, di mana 10 juta? Dapatkan 10 juta. Dev tidak memperhatikan pria parubaya itu, tetapi langsung mengulurkan tangan dan mengambil ginseng gunung. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Wajah pria parubaya itu berubah, dan dia mengulurkan tangan untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat, dan ginseng liar sudah sampai di tangan Dev. Dev mengambil ginseng liar dan hendak memecahkannya dengan tangannya. Kakak Dev, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Ted berubah drastis. Kamu harus tahu bahwa ginseng liar hanya berharga jika utuh. Bahkan jika ginseng rusak, harganya akan sangat berkurang. Tidak ada gunanya. Kaca. Tapi begitu Ted selesai berbicara, ginseng di tangan Dev patah menjadi 2. Begitu Ted menutup matanya, kemarahan di wajahnya meningkat. Ini adalah 20 juta, dan itu hilang dalam satu gerakan. Yuki dan Yuri juga menatap Dev dengan kaget, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Dev. Tetapi pria parubaya itu, ketika dia melihat Dev mematahkan ginseng, wajahnya langsung menjadi sangat pucat, dia berbalik dan melarikan diri bahkan tanpa meminta uang. Ingin lari? Bisakah kamu lari? Dev mengangkat mulutnya sedikit. Saat pria parubaya itu berlari keluar, Yansen, yang sedang duduk dan minum teh, bergerak dan menendang pria parubaya itu ke belakang. Ini, apa yang terjadi di sini? Begitu pria parubaya itu melarikan diri, Ted sedikit bingung, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak He, kamu ingin melihat apakah ginseng ini asli? Dev menyerahkan ginseng yang rusak itu kepada Ted. Ted mengambil ginseng, dan ketika dia melihat bagian ginseng yang pecah, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat marah. Sialan,
Kamu berani menipuku di Renhetang, kamu mendekati kematian. Ted melangkah ke depan, dengan keras menendang perut pria paruh baya itu, dan kemudian meraung, ayo, hajar dia untukku, dan beri dia pelajaran. Segera, pria paruh baya itu dibawa pergi, diikuti oleh semburan teriakan datang. Kakak Dev, terima kasih hari ini, kalau tidak kita akan kehilangan banyak, dan kita bisa mendapatkan uang jika kita kehabisan. Tidak apa-apa, tapi wajah apa yang harus saya lihat di Unceng di masa depan? Terlalu memalukan. Dia mengikuti Dev dengan wajah malu. Itu normal bagi semua orang untuk ceroboh, kata Dev dengan sedikit senyum. Kakak Dev, aku ingin tahu bagaimana kamu tahu ginseng liar ini palsu? Kamu bahkan belum pernah melihatnya. Ted bertanya-tanya bagaimana Dev tahu. Ini sangat sederhana. Saya terlahir dengan hidung yang bagus, jadi saya bisa tahu ketika saya menciumnya. Dev berbohong. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Ted bahwa dia diinduksi oleh fluktuasi energi spiritual. Jika memang demikian benar-benar ginseng gunung berusia seabad, Dev dapat dengan mudah menangkap aura di ginseng liar. Tapi kali ini, Dev tidak merasakan fluktuasi aura di dalam kotak kayu, jadi dia menyimpulkan bahwa ginseng di dalamnya bukanlah ginseng liar. Atau jika itu bukan ginseng liar berumur 100 tahun, itu pasti palsu. Ted memandang Dev dengan kaget, dan berkata dengan tidak percaya, saya telah hidup begitu lama, dan saya belum pernah melihat bahan obat yang dapat dinilai dengan menciumnya dengan hidung. Saya telah melihatnya. Saya benar-benar melihatnya hari ini. Sister Yuki, apakah pacarmu masih memiliki keahlian khusus ini? Lebih baik dari hidung anjing. Yuri juga berkata dengan heran. Tapi setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, menjulurkan lidahnya ke arah Dev, dan tersenyum meminta maaf. Dev tidak peduli, dia tahu bahwa Yuri tidak bersungguh-sungguh, jadi dia tersenyum. Saudara Dev, Anda telah sangat membantu saya hari ini. Saya akan membawa Anda ke pasar sekarang. Saya akan membantu Anda berbicara tentang bahan obat apapun yang Anda suka. Di seluruh Yunceng, tidak peduli toko obat mana, berikan kepada Ted. Harga yang agak tipis. Ted menepuk pundak Dev dan berkata, sekelompok 5 orang pergi ke pasar bahan obat terbesar di Yunceng, tetapi setelah lingkaran besar, Dev sedikit kecewa. Pasar bahan obat penuh dengan bahan obat umum, bahkan jika ada obat berusia ratusan tahun bahan, mereka sudah diperas, bahannya kering, dan tidak ada aura yang tersisa. Kakak Dev, tidakkah kamu meremehkan semua yang ada di pasar bahan obat? Ted melihat ekspresi kecewa Dev dan bertanya dengan hati-hati. Dev mengangguk, bahan obat yang saya inginkan haruslah bahan obat berkualitas tinggi yang berusia lebih dari 100 tahun. Ini beberapa produk biasa, dan tidak ada yang saya butuhkan. Ted sedikit ragu setelah mendengar ini, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, aku akan membawamu ke berbagai balai obat. Mereka biasanya memiliki harta di tangan mereka, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka akan menjualnya atau tidak. Rekan-rekannya adalah musuh, dan Ted jarang pergi ke balai pengobatan lain. Bagaimanapun, mereka semua adalah pesaing, dan mereka akan berhati-hati, dan harta karun toko kota tidak akan diperlihatkan untuk dilihat oleh rekan-rekan, jadi dia ragu-ragu. Tapi Dev sangat membantunya, dia hanya bisa menundukkan wajahnya dan pergi ke balai pengobatan lain untuk melihatnya. Terima kasih, kakak He. Dev berkata dengan penuh terima kasih. Keluarga kami, apa yang kamu bicarakan, ayo pergi. Ted membawa Dev ke Tongrentang, balai pengobatan terbesar di Unceng. Kedengarannya sedikit lebih sibuk daripada Renhetang Ted. Kakak Dev, Tongrentang memiliki banyak tanaman obat yang berusia lebih dari 1 abad. Saya mendengar bahwa harta karun toko kota adalah Ganoderma lucidum yang berusia lebih dari 1000 tahun. Di seluruh Yunceng, hanya Tongrentang ini yang memiliki tanaman obat yang berusia lebih dari 1000 tahun. Status Tongrentang di Yunceng. Ted memperkenalkan dan memimpin Dev dan yang lainnya ke dalam. Begitu dia masuk ke aula, Dev merasakan semburan aura mengalir ke arahnya, dan langsung mengunci ramuan obat di beberapa arah di aula, dan dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Kakak He, apakah bahan obat yang telah ada di Tongrentang selama lebih dari 1 abad akan ditempatkan di aula ini?
Dev bertanya dengan aneh. Iya, di seluruh Yuncheng, hanya Tong Rentang yang berani memajang bahan obat yang berusia lebih dari 100 tahun di aula, dan 80% bahan obat yang berusia lebih dari 100 tahun di seluruh Yuncheng juga ada di tangan Tong Rentang. Mengatakan ini lagi, wajah Ted sedikit jelek ketika dia di rumah sakit. Lagi pula, dia berada di industri yang sama, dan dia merasa sedikit malu ketika dia menjadi begitu besar. Dev mengangguk, diam-diam senang, sepertinya dia tidak perlu mencari kemana-mana. Selama dia berbicara dengan Ren Hehtang, dia tidak perlu khawatir menemukan bahan obat yang berharga di masa depan. Tuan He, Anda benar-benar pelanggan yang langka. Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke toko kecil saya? Pada saat ini, seorang lelaki tua berusia lebih dari 50 tahun, berkacamata, dan tubuh yang agak kembung datang. Orang tua itu bertubuh kembung, tetapi langkahnya ringan. Orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang praktisi dengan kekuatan yang baik. Zhou tua, aku bebas mengganggumu hari ini dengan teman-temanku. Melihat lelaki tua itu, Ted buru-buru berkata dengan hormat. Tidak terganggu, ayo minum teh di dalam. Lelaki tua itu terkekeh dan memberi isyarat mengundang. Ted mengangguk, dan sekelompok orang mengikuti di belakang lelaki tua itu dan menuju ke halaman belakang. Dalam perjalanan, setelah diperkenalkan oleh Ted, Dev mengetahui bahwa lelaki tua bernama Herman Zhou bukanlah penduduk asli Yuncheng. Namun, seiring bertambahnya usia, Herman Zhou berhenti memukuli dan membunuh, dan dia juga melepaskan seluruh pasar Yuncheng. Baru kemudian begitu banyak balai pengobatan muncul di Yuncheng, di mana 100 bunga bermekaran, tetapi seperti bahan obat yang berharga itu, kebanyakan dari mereka masih di bawah kendali Tong Rentang. Setelah dia duduk di halaman belakang, Ted langsung ke intinya dan berkata, Zhou tua, saudara laki-laki saya ingin membeli sekumpulan bahan obat yang berumur lebih dari 100 tahun. Saya tahu bahwa Tong Rentang memiliki bahan obat paling banyak di atas 100 tahun. Tahun di seluruh Yuncheng kami, jadi saya membawa mereka ke sini. Satu batch. Mata Herman berbinar, hahaha, mudah dikatakan, Tuan He memikirkan Tong Rentang saya, jadi saya tidak bisa kehilangan uang untuk Tuan He, dan uang teh akan selalu menjadi sangat diperlukan. Dalam dunia bisnis, ada banyak kasus memperkenalkan pelanggan satu sama lain, jadi ada juga aturan untuk memberikan sejumlah biaya perkenalan. Tuan Zhou, Anda bersikap sopan. Ini saudara saya, bukan orang luar, jadi biaya teh akan dibebaskan, dan harganya akan lebih rendah. Ted berkata dengan tergesa-gesa. Mengerti, Herman tersenyum, lalu menatap Dev dan berkata. Adik, berapa banyak bahan obat berusia lebih dari 100 tahun yang kamu butuhkan? Sebanyak yang kamu punya. Kata Dev datar. Herman terkejut ketika mendengarnya, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, saya khawatir Anda tidak tahu harga bahan obat berusia 100 tahun ini. Satu tanaman berharga lebih dari 10 juta, dan kualitasnya bisa mencapai puluhan juta. Dan Anda tahukah Anda berapa banyak bahan obat yang saya miliki di sini? Tahukah Anda berapa banyak bahan obat yang ada di seluruh Yuncheng? Ted juga berbisik di telinga Dev, kakak Dev, kamu bisa beli dulu dan lihat-lihat. Oke, tapi jika kamu membeli terlalu banyak, percuma membuangnya ke tanganmu. Saat ini, Ted tidak tahu bahwa bahan obat yang dibeli Dev adalah untuk memurnikan ramuan, dan mereka tidak dijual kembali sama sekali. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang Herman dan berkata, Tuan Zhou, saya mendengar ada Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun di toko Anda, yang merupakan harta karun toko kota. Saya ingin tahu apakah saya bisa melihatnya. Mengapa? Apakah Anda ingin membelinya? Herman bertanya kepada Jalan. Jika itu benar-benar Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun, saya pasti akan membelinya. Anda dapat meminta harga yang Anda inginkan. Jika itu benar, Dev akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun adalah cukup untuk meningkatkan kekuatan Dev 1 level. Hahaha, anak muda benar-benar menyembunyikan rahasia mereka saat ini. Sepertinya saya benar-benar tua. Herman tertawa, tapi karena ini adalah harta karun toko kota, saya tidak akan menjualnya dengan harga berapapun.
Ayo kita bicarakan tentang itu, mari kita bicara tentang bahan obat berusia ratusan tahun. Oke, kalau begitu, Tuan Zhou, tolong keluarkan bahan obat dan beri harga. Dev tersenyum sedikit, tetapi dia tidak bersikeras, karena dia sudah merasakan bahwa tidak ada satupun ramuan obat di seluruh toko. Itu berumur lebih dari 1000 tahun. Hanya di halaman belakang ini, ada tanaman dengan aura yang sangat berfluktuasi, yang hanya merupakan bahan obat berumur beberapa ratus tahun. Tampaknya Tong Rentang telah mengklaim sebagai toko kota milenium Ganoderma Lucidum, yang baru saja dibanggakan. Herman mengangguk dan bertepuk tangan 3 kali. Segera, seseorang datang dengan sebuah kotak kayu. Total ada 5 kotak kayu, yang berisi bahan obat seperti ginseng liar berusia seabad, Ganoderma lucidum, dan kuning ular. Adik laki-laki, ini semua bahan obat berumur 100 tahun dengan kualitas tinggi. Apakah kamu ingin melihatnya dulu? Herman menunjuk ke kotak kayu dan berkata, "Tidak perlu, Tuan Zhou harus membicarakan harganya dulu." Dev menggelengkan kepalanya. Herman sangat gembira, dia menyukai pemuda bodoh seperti ini yang tidak tahu apa-apa selain berpura-pura canggih. Orang seperti ini menghasilkan uang terbaik. Adik laki-laki, tolong, karena Anda dapat mempercayai saya dan Anda adalah saudara laki-laki Tuan He, kami akan membayar 20 juta yuan per tanaman. Tuan He juga tahu harga pasar. Kami akan membeli 20 juta yuan untuk bahan obat kelas atas yang berumur 100 tahun. Herman menyipitkan matanya dan berkata dengan berani. Dev tahu bahwa Herman tidak berbohong, karena di Renhetang, Ted juga berencana membayar 20 juta yuan untuk ginseng liar bermutu tinggi berusia seabad, dan tampaknya pasar memang pada harga ini. Saudara Dev, 20 juta benar-benar tidak banyak bahan obat berusia 100 tahun kelas atas. Ted juga berkata kepada Dev. Dev mengangguk, lalu bertanya, Kakak He, berapa harga pasar saat ini untuk bahan obat tingkat rendah yang berumur ratusan tahun? Ted menjelaskan. Berkata dengan hormat. Zhou tua, aku akan memberimu 10 juta ramuan berusia 500 tahun ini, jadi kamu bisa mendapat banyak uang. Dev mengikuti Herman. Apa? 10 juta tanaman? Herman tiba-tiba meninggikan suaranya, apakah Anda memperlakukan bahan obat saya sebagai kelas rendah? Saya tidak berpikir Anda membeli bahan obat, tetapi lebih seperti pembuat onar. Anda bahkan tidak melihat. Apakah Anda berani memperlakukan bahan obat saya sebagai obat bermutu rendah? Bahwa itu bisa bertahan lama, 10 juta tanaman, tidak mau tambahan. Dev tidak peduli. Lihatlah Herman tanpa rasa takut. Herman berhenti berbicara, dan menatap Dev dengan saksama, ekspresinya sedikit jelek. Tuan Zhou, saudara laki-laki saya dapat mengetahui kualitas obat tanpa melihatnya. Jika tidak, izinkan saya melihat dan memberikan telapak tangannya kepada saudara laki-laki saya. Ted melihat bahwa Herman sedikit marah, jadi dia buru-buru berdamai. Herman melambaikan tangannya, tidak perlu, saya sudah melihatnya hari ini. Benar saja, seorang pahlawan adalah laki-laki, dan 10 juta tanaman akan dijual kepadamu. Herman tidak membiarkan Ted melihatnya. Dev juga tidak memiliki bekas tinta, dan langsung mentransfer uang itu ke Herman, yang membuat Herman mulai memandang Dev dengan kagum. Saya masih memiliki beberapa bahan obat berusia ratusan tahun di sini, jadi saya akan membiarkan seseorang membawanya. Herman melambaikan tangannya, dan para pelayannya pergi mengambil bahan obat. Beberapa orang sedang minum teh dan menunggu di halaman belakang. Tuan He, apakah Anda tahu bahwa seseorang di Hongcheng baru-baru ini menjual sejenis ramuan? Sambil minum teh, Herman mengobrol dengan Ted. Ramuan? Ted menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Elisir jenis ini dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang umur. Saya memakannya sendiri, dan efeknya sangat bagus. Namun, saya mengirim bawahan saya untuk belajar dengan hati-hati untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak dapat menganalisis bahan ramuannya, dan tidak ada cara untuk menirunya. Kata Herman, berkata tanpa daya. Apakah ada ahli seperti itu di Hongcheng? Ted tampak sedikit terkejut. Bisa dibilang obatnya tidak bisa ditiru, dan bahannya tidak bisa dianalisis. Saya berencana untuk pergi ke Hongcheng sebentar lagi dan bertemu ahli ini.
Akan sangat bagus jika saya dapat mengambil orang ini untuk saya gunakan sendiri. Mata Herman berkilat dengan antisipasi. Jika seseorang dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri, itu akan menjadi aliran kekayaan yang stabil. Melihat Herman seperti itu, Dev sedikit tersenyum, dan Jansen juga melihat ke arah Dev, dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pakar ini tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas masuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Herman, dan kegembiraan melintas di wajah Herman. Oke, kamu keluar. Herman melambaikan tangannya untuk membiarkan bawahannya pergi, lalu berkata kepada Dev dan Ted dengan sedikit permintaan maaf, tiba-tiba ada sesuatu, tentang bahan obat, kita akan membicarakannya di sore hari, aku berjanji akan menyimpannya untukmu. Melihat apa yang dikatakan Herman, Dev dan yang lainnya tidak bisa menahan diri, jadi mereka bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Zhou Zigan ini, jika kamu tidak melakukan bisnis sebesar itu, apa yang perlu dikhawatirkan? Berjalan keluar dari tong rentang, Ted berkata dengan penuh keheranan. Tepat setelah selesai berbicara, ponsel Ted tiba-tiba berdering, dan sebuah pesan datang. Setelah Ted selesai membacanya, dia berseru dengan heran, akan ada teratai salju berusia 1000 tahun di pelelangan. Tidak ada teratai salju berusia 1000 tahun di Unceng selama bertahun-tahun. Kali ini adalah sebenarnya teratai salju berusia 1000 tahun. Lelang? Dev penuh keraguan. Setelah penjelasan Ted, Dev tahu bahwa pelelangan terutama untuk pelelangan beberapa bahan obat, awalnya tidak apa-apa, dan sering ada beberapa bahan obat berharga yang dilelang, tetapi kemudian pelelangan juga sering menunjukkan beberapa produk palsu. Semakin sedikit bahan obat berharga, sehingga sedikit orang yang akan berpartisipasi dalam pelelangan, dan Ted tidak memperhatikan. Bersambung ke episode 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.